Sobat loser, sini gue tanya. Lo pikir cewek tertarik cuma gara-gara tebel dompet lo? Lo pikir mobil mewah itu kuncinya? Salah besar bro. Otak lo isinya sinetron semua. Yang mereka deteksi secara bawah sadar itu bukan harta lo, tapi aura dominasi lo. Senjata rahasia yang 99% cowok bucin kayak lo gak tahu cara ngalibrasinya. Coba, cek status lo sekarang. Gue kasih kuis cepet, jawab ya atau tidak. 1. Pas lagi nongkrong, opini lo sering diabaikan atau dipotong. 2. Cewek lebih sering lihat lo sebagai teman curhat yang nyaman, bukan sebagai cowok yang bikin mereka basah. 3. Lo sering ngerasa perlu ngomong lebih kenceng atau lebih banyak cuma biar didengerin. Kalau lo jawab iya, bahkan cuma sekali, status lo dalam bahaya. Saatnya kalibrasi ulang sistem lo yang error itu. Oke, dengerin baik-baik biar pinteran dikit. Mari kita luruskan. Dominasi di sini bukan tentang jadi kasar, arogan, atau ngerendahin orang lain. Itu mah dominasi palsu. Kerjaannya para badut insecure. Aura dominasi sejati adalah tentang penguasaan diri dan realitas internal lo. Ketenangan yang akarnya nusuk sampai inti bumi. Gini bro, manusia, apalagi cewek, itu kayak punya scanner status yang canggih banget, udah bawaan pabrik. Mereka gak dengar apa yang lo omongin. Mereka ngerasain siapa diri lo lewat bahasa tubuh, nada suara, dan kecepatan lo ngomong. Ini medan pertempuran tak kasat mata. Ada 3 tipe pemain di sini. Pertama, si beta, si penyedia. Gerakannya ragu-ragu, ngomongnya cepet, nada tinggi, selalu nyari validasi, persis anjing penurut. Kedua, si alfa palsu, si agresor. Berisik, caper, postur dadanya busung tapi maksa. Dia nyoba ngekontrol orang lain. Dan yang terakhir, si alfa sejati, sang komandan. Tenang, gerakannya efisien, bicaranya pelan dan dalam. Dia nggak ngekontrol orang lain, dia ngekontrol dirinya sendiri dan ruangan di sekitarnya. Video ini adalah manual buat lo, buat jadi seorang komandan. Cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Ini misi pelatihan lo buat naik pangkat. Misi pertama, kalibrasi perangkat keras lo, alias bahasa tubuh. Tujuannya, ambil alih ruang fisik lo, sebagai bukti lo juga nguasain ruang mental lo. Pertama, postur punggung singa. Berdiri tegak seolah ada tali narik kepala lo ke langit. Bahu rileks, tarik ke belakang. Bayangin lo singa yang lagi ngamatin wilayah kekuasaan lo. Kedua, langkah komandan. Jalan 10% lebih lambat dari biasanya. Setiap langkah itu ada tujuannya, bukan buru-buru kayak dikejar anjing. Ketiga, duduk seperti raja. Pas duduk, jangan malu-malu, ngambil space. Taruh tangan lo di sandaran kursi sebelah. Jangan nyilangin kaki rapat-rapat kayak cewek. Misi kedua, kalibrasi frekuensi suara. Tujuannya, mengubah suara lo dari yang tadinya kayak minta izin jadi sebuah pernyataan. Pertama, napas diafragma. Sebelum ngomong, tarik napas dalam-dalam sampai perut lo kembung, bukan dada lo. Terus ngomong pas lo buang napas. Ini bikin suara lo lebih dalam dan berwibawa. Kedua, kekuatan jeda. Pakai jeda 1-2 detik sebelum jawab pertanyaan penting. Jeda itu bikin orang nunggu dan nunjukin kalau lo mikir, bukan reaktif kayak orang bego. Ketiga, akhiri dengan intonasi turun. Stop ngakhirin kalimat pakai nada naik kayak lagi nanya. Kita jadi pergi kan? Itu suara budak. Ganti jadi kita jadi pergi dengan nada turun. Paham? Ini klimaksnya sobat. Misi ketiga, instalasi kerangka pikiran. Dengerin, ini rahasia terbesarnya. Semua latihan tadi itu bukan buat ngontrol orang lain. Ini semua adalah latihan untuk mengontrol diri lo sendiri. Aura dominasi sejati lahir saat lo sadar kalau lo adalah sumber validasi. Bukan dia, bukan teman lo, bukan bos lo. Opini mereka itu cuma data, tapi keputusan akhir ada di tangan lo. Lo adalah hakim tertinggi di pengadilan realitas lo sendiri. Jadi pas cewek nolak lo atau ada yang ngeremehin lo, jangan biarin itu ngerusak sistem lo. Bilang dalam hati, opininya nggak ngubah nilai gue. Gue yang nentuin nilai gue sendiri. Inilah dominasi yang sesungguhnya. Dominasi atas dunia internal lo. Jadi, lo udah lihat kan, sobat? Aura dominasi itu bukan bakat, itu otot yang harus dilatih. Bahasa tubuh lo, suara lo, dan kerangka pikiran lo itu semua alat gymnya. Hasilnya bukan cuma cewek yang nempel, tapi respect dari cowok lain, dan yang paling penting, respect buat diri lo sendiri. Ilmu tanpa aksi itu cuma halusinasi. Jadi misi pertama lo dimulai besok. Lakuin ini,
tahan kontak mata sama 3 orang asing, kasir, pelayan, siapa aja, sedikit lebih lama dari biasanya sampai mereka yang mutusin kontak duluan. Jangan senyum kanggung, tatap aja dengan tenang. Laporkan hasil misi lo di kolom komentar. Ingat, lo bukan penonton dalam hidup lo adalah komandan. Ambil kendali, subscribe untuk misi pelatihan berikutnya.